Soalnya bapak kosannya juga tuh, jadi dia pernah ngomong gini, Mbak kalau misalkan malam-malam ada yang ngetok gak usah keluar gitu. Mbak, dia nggak nengok. Gue nanya, lu sakit? Terus dia cuman geleng-geleng juga. Mbak, gue mau keluar nih, mau beli makan. Lu mau nitip obat atau apa gitu kan? Maksudnya, Cak, kata dia gitu. Aku kan lagi di kafe, aku kerja. Iya, ya Allah merinding. Pas naik tangga 3 atau 4 tangga gitu, otomatis gue ngadep ke lorong itu. Jadi asap dulu, terus kayak baru berbentuk. Dan gue ngeliat proses berbentuknya itu, Kak. Itu pocong. Iya, merinding lagi. Itu beneran pocong. Itu pocong. Gue ngeliat iketan si kepalanya itu. Itu ngeri banget. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Di samping gue udah ada narasumbernya, dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang pengalamannya pada saat ngekos di Jogja selama 6 bulan. Kita langsung tanya aja sama narasumbernya, udah ada Ica. Ica, apa kabar, Ica? Baik, Kak. Baik, Kak. Oke. Ica, ini kejadian tahun berapa? Tahun 2015. Tahun 2015. Iya. Ini kan lu ngekos dan ngalamin kejadian horor ya, selama 6 bulan ini. Selama ya? 6 bulan. Kok lu bisa tahan sih? Ya ditahan-tahanin, Kak, kalau nggak lulus. Tapi memang kosan ini murah atau memang tempatnya? Kalau murah di Kotor Jogja tuh gitu? emang relatif murah-murah, Kak, kosannya. Cuman yang gue cari itu kan yang awalnya gue lihat tuh kayak adem, bersih gitu kan. Cuman ternyata mau sebersih apapun kalau misalkan memang ada ya ada aja gitu. Oh, gitu. Padahal ini kosannya memang Kosannya bersih. bersih. Nggak yang kalau murah kan kalau Iya, soalnya itu kotor waktu atau sebelum gimana? gue nemuin kosan gue ini, gue sempat nemuin juga, cuman kurang serak gitu di hati karena kan ini maksudnya buat di tempat gue tidur, tempat gue istirahat, jadi gue nyari yang paling nyaman awalnya. Ternyata nggak tahu kalau sampai kejadiannya seperti ini. Tadi ini kan kita sempat ngobrol ya di depan kalau si pemilik kosnya ini sering banget motong ayam cemani ya. Nah, selama 6 bulan lo ngekos ini, itu lo pernah ada ngeliat kecurigaan sama si pemilik kosnya gak sih? Awalnya sih nggak curiga, Kak, karena biasa aja gitu pas gue datang. Tapi berjalannya waktu selama gue ngekos itu, gue ngeliat dia motong ayam itu. Jadi makanya gue jadi curiga, jangan-jangan nih yang punya kosan yang macem-macem gitu. Ayam apa tuh, Cak? Ayam warna hitam itu, Kak, ayam cemani ya mungkin. Ayam cemani, iya. Yang biasa buat ritual itu. Nah, itu buat teman-teman yang penasaran, nonton videonya sampai habis. Dan sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu sesuatu nih buat kalian. Oke, sebelum gue mulai videonya, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue lagi-lagi dikirimin full package dari Scarlett. Kalau di video sebelumnya, gue dikirimin glow toning dari Scarlett. Kali ini gue dikirimin paket face care dan essence toner. Nah, essence toner ini juga bisa kalian gabungin pemakaiannya dengan produk face care lainnya dari Scarlett. Karena muka gue lagi nggak jerawat, gue pakai Brightly Essence Toner. Tapi sebelumnya, kalian pakai dulu face wash dari Scarlett. Baru setelah itu, kalian pakai essence tonernya. Kalau udah selesai, kalian bisa pakai produk face care Scarlett yang lainnya. Selain kandungan vitamin C dan glutathione, essence toner ini juga punya kandungan grey water yang bisa melembabkan dan menyegarkan kulit kalian. Oke, itu tadi rangkaian perawatan baru kulit gua. Jadi buat kalian para cowok, kalian juga wajib merawat kulit kalian. Nah, itu tadi ya. Jadi gua selama ini memang lagi seneng-senengnya pakai produk dari Scarlett. Dan ini adalah salah satu produknya, yaitu essence toner dari Scarlett. Jadi buat teman-teman wajib nyobain produk dari Scarlett. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Ica, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Jadi kejadian ini gue alamin waktu tahun 2015, waktu gue PKL di Jogja. 2015 itu sekitar bulan Agustus kalau nggak salah, gue berangkat ke Jogja. Gue sempat nginep di rumah nenek gue di sana, ada salah satu kerabat lah. Di hari kedua itu gue nyari kosan. Setelah nyari kosan, gue dapet di kosannya tuh enak banget, adem, gede, bersih. Terus akhirnya karena yang pemiliknya waktu itu lagi nggak ada, akhirnya gue ketemu sama salah satu yang ngekos di situ. Pas gue nanya, di sini ada kosan kosong nggak? Aku bilang gitu. Terus kata dia, nggak ada mbak, di sini lagi penuh. Emang mbak mau nyari buat berapa bulan? Kata dia gitu. Buat 6 bulanan sih, gue bilang gitu. Terus kata dia, ada sih mbak, nanti sebelah saya ini mau keluar bulan depan, kata dia gitu. Paling nunggu dulu sebulan, kata dia gitu. Oh gitu, ya udah deh nanti saya kesini lagi, gue bilang gitu. Ya mbak gitu, coba mbak cari ke sebelah tuh ada kosan juga yang kosong. Kosannya tuh bener-bener dempet tapi kayak di satu gang gitu kak, jadi bener-bener sebelahan banget gitu. Akhirnya gue ke kosan yang sebelah, gue nanya benar di situ ada yang kosong 1 kamar, cuman di kosan gue yang pertama ini ceilingnya tuh pendek banget kak. Jadi buat gue tuh kayak pengap banget gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu daripada gue harus nyari-nyari lagi. Karena hari ketiga itu udah mulai PKL kan. Jadi mau nggak mau harus secepatnya pindah. Akhirnya ya udah deh di sini sebulan dulu gitu kan. Bulan depan juga gue mau pindah lagi gitu kan. Ya udah akhirnya di kosan situlah gue pertama kali ngekos. Di 2 minggu pertama itu masih aman sih. Belum ada apa-apa gitu. Jadi nanti gue lampirin juga denah si kosannya itu. Iya boleh. Gue dapat kamar yang gede dibandingin yang depan-depan gue. Jadi kayak lorong, pintunya tuh kayak selang-seling gitu kak. Jadi nggak pintu ketemu pintu. Jadi ini pintu kamar gue, terus ini pintu kamar temen gue, temen yang di situ gitu. Kebayang. Kalau mau ke kamar mandi, kebetulan kamar mandi itu ada di sebelah kamar gue. Jadi kalau mau ke kamar mandi harus lewat lorong itu, harus ngelewatin 2 kamar gitu, 2 kamar yang di depan gue. Nah pas gue mau ke kamar mandi, gue lihat depan kamar gue itu, gue kan kebetulan udah kenalan nih sama yang ngekos di situ juga kan. Itu kosannya khusus cewek gitu. Pas di situ gue kenalan, depan gue tuh namanya Mbak Nita. Nah Mbak Nita ini kerjanya di kafe. Jadi otomatis dari jam 4 sore sampai jam 11 malam dia tuh nggak pernah ada di kosan gitu. Jadi pas gue pulang dari hotel dari PKL itu sekitar jam 4:30, jam 5-an itu gue mau mandi. Pas gue mau mandi, gue lewatin kamar Mbak Nita, gue lihat pintu kamarnya tuh kebuka. Soalnya tuh gue tahu banget kebiasaan Mbak Nita nggak pernah sembarangan gitu sama barang-barangnya. Dia pun dia nggak pernah sembarangan, dia tuh rapi banget orangnya. Jadi nggak mungkin pintunya tuh dia tinggalin dalam keadaan kebuka. Iseng gue lihat ada Mbak Nitanya. Mbak Nitanya tuh lagi duduk di ujung kasur kak. Gue nyapa dong, gue bilang Mbak, gue bilang gitu kan. Nah dia nggak nengok. Aku ledekin, lu galau gitu, gue ledekin kayak gitu. Terus dia kayak cuman geleng-geleng doang, karena itu Mbak Nita banget sih, itu Mbak Nita banget karena perawakannya sama, baju yang aku tahu dia punya baju itu gitu. Itu sama banget, rambutnya sepundak gitu ya. Mbak, dia nggak nengok, gue ledekin, lu galau, dia cuman geleng-geleng doang. Ya udah gue nyelenggas aja kan langsung ke kamar mandi. Cuma di kamar mandi tuh gue sambil mandi sambil kayak kepikiran kenapa nih Mbak Nita. Soalnya Mbak Nita tuh orangnya ceriwis gitu kak. Jadi nggak pernah kayak kalau galau pun dia nggak pernah ngeliatin ke orang gitu. Nah nggak biasa-biasanya dia kayak gitu. Akhirnya gue balik dari kamar mandi, dia masih di dalam keadaan yang sama di ujung kasur itu. Gue panggil lagi, Mbak, gue nanya, lu sakit? Terus dia cuman geleng-geleng juga. Gue nggak enak kan, mungkin dia lagi ada masalah atau apa. Akhirnya ya udah gue masuk lagi ke kamar. Aneh banget nih Mbak Nita, kenapa? Apa gue ada salah atau apa gitu kan. Akhirnya gue WhatsApp Mbak Nita. Itu udah sekitar jam 6:30-an. Mbak, gue mau keluar nih, mau beli makan. Lu mau nitip obat atau apa gitu kan. Belum dibales sekitar 5 menitan lah kalau nggak salah. Dia nggak bales. Terus akhirnya dia bales nih. Dia ngomong gini, maksudnya Ca, kata dia gitu. Aku kan lagi di kafe, aku kerja. Iya ya Allah merinding. Kamu salah kirim WhatsApp, kata dia gitu. Gue yang kayak, hah? Masa sih gitu? Terus gue cuma bilang,
Oh nggak apa-apa mbak, aku bilang gitu kan, kirain mau nitip gitu doang. Nah dari semenjak kejadian itu, gue tuh nggak pernah ngomong kejadian itu sama Mbak Nita sama sekali. Gue nggak pernah ceritain karena gue takutnya Mbak Nita tuh takut. Iya. Nah, untuk yang sosok si Mbak Nita ini Hah? pas lo lihat, itu selain dia diem, itu ada keanehan lain lagi gak? Keanehannya cuman itu sih, karena dia orangnya ceriwis, nggak biasanya dia tuh cuman diem, bengong gitu. Dia Pucat atau gimana? nggak, karena gue ngeliatnya cuman dari sebelah. Jadi si kasurnya itu, ini kasur, di sini pintu. Jadi gue cuman ngeliat dari sebelah kanannya doang. Jadi dia nggak sebelah doang ya? sebelah doang, dan dia tuh nggak, kalau misalkan kita manggil kan otomatis dia nengok. Nah dia tuh nggak nengok. Makanya di situ gue ngerasa apa gue ada salah sama dia atau apa, sampai dia tuh nengok aja nggak mau gitu. Dia cuman geleng-geleng kecil dong, cuman gini-gini doang. Setelah itu nih, lu sempat ngecek lagi gak ke Gak kamar berani Mbak? kak, gak berani gue, karena ya karena gue udah dapet jawaban dari dia lagi di kafe, udah otomatis itu bukan dia. Iya. Jadi gue nggak berani ngecek lagi atau apa. Dan pas gue keluar yang dijemput temen gue itu, gue sempetin nengok sih ke kamar dia, maksudnya ke pintu kamarnya itu masih dalam keadaan kebuka. Masih dalam keadaan kebuka. Cuman pas gue pulang dari abis makan itu, Mbak Nitanya udah pulang. Gitu, Mbak Nitanya udah pulang. Iya. Jadi pas gue pulang dari pas gue abis makan itu kan, emang agak lama sih karena kita nongkrong dulu, dan gue masih agak ragu gitu, kayak udah pulang kayak gitu kan. Akhirnya pas gue nyampe itu 11:30 Mbak Nita tuh udah pulang kan jam 11. Akhirnya pas gue liat, oh pintunya udah kebuka dan ada sendal gitu. Jadi gue yakin oh itu Mbak Nita udah pulang gitu. Gitu sih kalau lanjut. Itu di kosan yang pertama, dan itu gue masih nggak tahu itu siapa gitu yang kayak sosok yang menyerupai Mbak Nita itu. Terus gue nggak berusaha cari tahu karena gue juga takut kan. Akhirnya selang sebulan itu gue pindah ke kosan yang kedua nih. Jadi kosannya itu kita masuknya ini dari garasi. Jadi kosannya itu di atas, di tingkat 2. Di yang bawah itu rumah pemiliknya. Akhirnya gue pindah tuh udah 2 minggu kalau nggak salah. Itu masih baik-baik aja. Nah, di 2 minggu pertama sih sebenarnya. Aku pulang dari hotel sekitar jam 11-an. Jam 11-an pulang. Jadi Kak, tahu ini nggak sih tangga yang muter itu loh? Ya, tangga tahu. yang besi yang muter. Nah, Tahu. tangganya tuh kayak gitu. Jadi otomatis pas kita baru naik 4 tangga, itu kita ngadep ke lorong kayak ada sisaan lahan rumahnya si yang punya kosan ini Kak. Gitu. Nah, itu tuh kayak tempat dia naruh-naruh barang bekas gitu. Di situ ada sofa yang udah rusak segala macam deh pokoknya. Karena temboknya putih, pas masuk itu gue ngeliat kayak ada asap Kak. Asap. Jadi kayak asapnya tuh masuk ke lorong gitu. Jadi ini tangga nih. Nah dia tuh masuk ke sini. Ya. Gitu. Jadi dia kayak masuk kayak cuman segitu doang. Terus gue kayak nggak mikir macam-macam karena kan temboknya putih nih. Jadi gue kayak ya udah emang gue capek kali gitu kan. Pas naik tangga 3 atau 4 tangga gitu, otomatis gue ngadep ke lorong itu, dan gue ngeliat jadi asap dulu, terus kayak baru berbentuk, dan gue ngeliat proses berbentuknya itu Kak. Itu pocong. Itu ya merinding lagi. Itu beneran pocong. Itu pocong. Soalnya jelas banget, jelas. Yang gue pertama tahu kalau itu pocong tuh gue ngeliat iketan si kepalanya itu. Itu ngeri banget. Tapi ini mukanya nggak sih, jadi kayak cuman segini. Tapi gue lihat itu kayak tulang hidungnya tuh yang bolong gitu Kak, kayak gitu. Itu kan kalau tangga yang besi itu kan dia antara tangga sama tangga itu kan tinggi kan Kak. Iya. Itu kayak nggak nyampe Kak. Gue udah lari sampai yang naik tangga itu lari kayak nggak nyampe. Akhirnya pas udah nyampe atas, gue ngeliat jadi ini pintu kosan gue, ini pintu kosan teman gue namanya Kak Helen. Kak Helen ini pintunya kebuka. Gue langsung masuk ke kamar Kak Helen. Gue nggak berani, gue duduk cuman diem ngos-ngosan. Kak Helen nanya, lo kenapa gitu kan? Lo jatuh, kata dia. Enggak apa-apa. Masih yang gitu-gitu. Karena kan aku baru 2 minggu kan di situ. Maksudnya orang baru gitu kan. Udah kayak nggak punya muka aja, tiba-tiba masuk ke dalam kosan dia gitu. Walaupun udah kenal. Ya udah nih minum dulu, kata dia gitu. Minum. Terus kosan yang sebelahnya Kak Helen tuh denger. Kak Helen tuh, lu kenapa gitu. Akhirnya dia nyamperin, dia bilang, lu kenapa Cak, kata dia gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Tapi gue tuh masih yang kayak ngeliatin ke arah tangga gitu. Gue takut karena gue baru pertama ngeliat itu kan. Terus dia cuma ngomong gini,
lo ngelihat yang di tangga ya gitu Kak. Gitu. Kok lo tahu? Bilang gitu kan. Iya, dia emang cuma diem di situ. Kayaknya emang dia tuh emang bisa gitu Kak. Dia orang Bima kalau nggak salah. Nah dia tuh kayak emang bisa ngeliat gitu, terus dia cuma kayak ngeledekin, udah dia cuma diem di situ kok nggak ngapa-ngapain, kata dia gitu kan. Itu kan tetep aja ya takut gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah mandi dulu sana, sholat kata dia gitu kan. Udah berjalan tuh biasa aja. Nah aku lupa sih udah berapa lama gitu ya, cuman waktu itu ada satu waktu, jadi di kosan itu kan kamar mandinya di luar, ada 3, yang 2 di depan tangga, yang 1 di ujung sebelah kiri, itu jarang dipakai mandi. Jadi biasanya kita tuh pakai kamar mandi yang ujung itu cuman buat nyuci-nyuci aja gitu, karena itu depannya ada jemuran, ada kayak buat jemuran gitu. Waktu itu kamar mandi yang 2 ini salah satunya airnya lagi mampet. Jadi otomatis yang bisa dipakai cuma 1. Nah waktu itu aku udah telat, mau berangkat tuh udah telat. Di kamar mandi lagi ada orang. Gue bilang, lo baru masuk ya? Iya, berarti kan lama kan? Ya udah mau nggak mau gue di kamar mandi yang sana gitu. Di sana pun kamar mandinya ada toiletnya, yang buat nyuci itu ada toiletnya, ada baknya gitu kayak biasa. Akhirnya mandi, cuman pas aku cuci muka tuh kayak takut ada yang di depan aku gitu loh. Kayak takut banget gitu. Akhirnya buru-buru. Pokoknya kalau mandi di situ tuh kayak pengen cepet aja, kayak ada yang ngintipin, kayak ada yang itu gitu. Udah nih buru-buru. Akhirnya berangkat nih ke hotel karena gue shift 2 kan. Shift 2 masuknya sekitar jam 2-an. Yang shift 1 udah pada pulang, yang shift 2 tuh cuman bertiga. Yang 1 orang public area, yang 2 ini yang di office. Gue di office nih kebetulan. Jadi cuman terima taking order gitu. Jadi kalau ada yang tamu yang minta handuk atau yang ada yang minta segala macem lah, itu bisa gue diem di office. Yang 1 lagi ini lagi nganterin apa gitu, waktu itu lagi ada order apa gitu di kamar. Gue sendirian, gue mau ke toilet, balik dari toilet itu harus ngelewatin ruang florist Kak. Jadi ruang florist itu khusus untuk naruh bunga-bunga. Jadi kalau di hotel kan suka ada bunga-bunga tuh, yang di pojok-pojokan, di lobi gitu kan. Nah di situ tempatnya, dan itu dingin banget karena kan bunganya harus fresh terus kan. Ini namanya gue samarin ya. Nah Bu Rida ini gak mungkin ada malam hari gitu. Dia kerjanya cuma dari pagi sampai sore aja. Karena dia orangnya on time banget. Dia pulang pun on time gitu. Sementara itu udah jam 10-an, udah jam-jam gue mau pulang. Pas gue ngelewat, jadi pintunya itu kayak pintu rumah sakit Kak. Tau gak sih? Jadi kayak pintu biasa, cuman tengahnya ada kacanya. Terus kayak kacanya di blur yang kotak-kotak gitu. Dia tuh kan ruangannya di pojok. Jadi kan gue kayak harus maju terus ke kiri. Otomatis gue ngelewatin si ruang florist itu agak lama kan, karena harus belok gitu. Nah di ruang florist itu gue ngeliat ada, itu jelas banget misalnya itu perawakannya orang gitu, kayak perempuan gitu. Tapi ngebelakangin pintu, tapi kelihatan banget si shape pundaknya, kepalanya gitu kelihatan. Pas sambil jalan gue tuh mikir, masa iya Bu Rida jam segini masih ada di situ? Nggak mungkin banget gitu, nggak pernah sama sekali. Dan nggak ada kepentingan dia yang harus malam gitu kan. Itu pertama. Pernah kejadian lagi kayak gitu kedua kali yang sama, dari toilet ngelihat lagi dia kayak ada kayak gitu di dalam ruangan itu. Gue tuh yang kedua kali udah kayak anjir ada lagi gitu. Gue lagi megang pulpen, lagi megang kertas, sampai gue lempar, udah lemes, gue lari ke office gue. Office gue itu kebetulan paling ujung juga. Ada teman gue, dia nanya, kenapa lu, kenapa? Nggak apa-apa, gue bilang gitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Mana checklistnya? Kata dia gitu, mana kertasnya? Di sana lu ambilin dong, ambilin gitu kan. Gila lu ya ditinggalin kayak gitu, kenapa dibuang? Kata dia gitu kan. Gue udah lu aja yang ambil. Terus akhirnya dia ngambil, dia balik lagi. Terus dia ngomong gini, kenapa lu takut lewat florist gitu? Ih, apaan sih? Enggak, gue masih yang gitu-gitu kan. Gue takutnya tuh dia juga takut kan. Kalau dia takut, gue juga tambah takut dong. Akhirnya, udah nih, dia ngomong, dia masih nyecer gue tuh lihat apa gitu kan. Pas gue udah ceritain gue ngeliat hal itu, dia cerita juga, oh ya berarti sama. Dia bilang gitu. Hah? Sama apa nih? Gue bilang gitu kan. Iya, itu yang bisa gue lihat juga. Kata dia gitu. Apaan sih emang yang lu lihat apaan? Gue bilang, terus gue bilang, nanti aja deh ceritanya, jangan di sini, gue takut, gue bilang gitu kan. Ntar aja pulang kita kerja, kita makan dulu, kita cerita-cerita, kata dia gitu kan.
udah selesai kita pulang, terus kita cerita-cerita, ternyata bener Kak yang disampaikan. Maksudnya apa yang aku lihat dia juga ngeliat. Terus udah gitu yang bikin kagetnya itu dia bilang gini, iya kan dia tuh udah 2 tahun Kak di situ, sementara gue di situ baru 2 bulan PKL tuh. Dia bilang gini, iya nggak pernahnya tuh ada kayak gitu di ruang florist, baru kayaknya tuh gitu. Maksudnya baru, ya gue udah 2 tahun di sini nggak pernah ngeliat kayak gitu di ruang florist, kata dia gitu. Terus gue langsung nggak tahu gimana, gue langsung nge-relate sama kejadian gue di kosan gitu, cewek itu juga gitu yang pernah gue lihat gitu kan. Kata dia gini, nggak tahu dari mana tiba-tiba datang wangi kali ruangannya, jadi dia suka gitu kan. Jangan-jangan gara-gara gua gitu kan. Kenapa gue bilang jangan-jangan gara-gara gua? Karena kejadiannya gini Kak, jadi waktu gua mandi, gua kan nggak bisa yang kayak komunikasi gitu kan, gua nggak bisa Kak. Cuman gua tuh kayak ngebatin Kak, gua ngomong gini, ya udah gue tahu lu ada di sini, jangan ngintipin gua lagi mandi, gua gitu. Kalau lu mau ngomong aja. Mungkin entah gimana dia denger juga kali ya gue ngomong gitu dalam hati atau gimana, jadi mungkin ada sesuatu yang mau dia sampein lewat gue, jadinya ngikut kemanapun gue pergi gitu. Nah kebetulan di situ ada ruang florist yang wangi banget, mungkin dia suka apa gimana, karena di situ tuh dominannya bunga sedap malam Kak gitu. Jadi di hotel gue ini kan kayak temanya kayak Indonesia banget. Jadi otomatis wanginya tuh wangi-wangi yang kayak rempah, bunga, yang gitu-gitu. Nah si sedap malam itu wangi banget, nyengat banget, mungkin dia suka kali gitu. Akhirnya ya udah, terus gue mikirnya apa jangan-jangan gara-gara gue ya gitu kan. Temen lu ini ngeliat kejadian yang ada di ruang florist itu sama kejadiannya, maksudnya waktunya sama? Oh enggak, waktunya beda. Ya? Soalnya waktu itu dia udah duluan ngelihat. Soalnya waktu pas gua ngelihat dia bilang, iya dia emang di situ gitu. Berarti kan dia udah tahu duluan itu ada di situ. Iya. Cuman dia bilang memang baru ada di situ. Soalnya sebelumnya nggak pernah ada. Dia bilang kayak gitu. Dan ruangan si Ibu Rida itu nggak pernah ada orang lain yang masuk ke situ? Nggak pernah, karena kan itu ruang khusus bunga dan nggak ada orang yang berkepentingan masuk ke situ kecuali Bu Rida. Jadi kalau misalkan mau bunganya nih mau ditata di luar, otomatis Bu Rida cuman nyiapin di troli-troli aja. Jadi dia udah ngelis nih, ini yang buat ini buat ini. Jadi nanti yang nata-nata di ruang itu tuh orang public area namanya. Gitu. Jadi dia cuman ngasih aja. Dan lu pernah konfirmasi gak mengenai kejadian lu sama Ibu Rida? Kalau konfirmasi enggak, cuman besokannya kan gue ketemu sama Bu Rida kan. Terus gue bilang, Bu Rida sehat gitu kan, pura-pura nyapa gitu di kantin. Bu Rida sehat kata gitu. Dia bilang gini, oh iya itu ibu bawa oleh-oleh dari ponakan. Kemarin Bu Rida makanya pulang cepet soalnya mau jemput ponakan ke airport gitu. Pulang cepet jam berapa Bu? Gue bilang gitu. Kata dia 1:30 udah izin ke manajer, kata dia gitu. Terus gue, wah berarti bener ini bukan Bu Rida. Ini pas besokannya lu? Besokannya banget, besokannya ketemu. Jadi dia tuh liburnya cuman hari Minggu aja. Jadi hari Senin sampai Sabtu dia masuk, hari Minggunya itu dia libur. Kebetulan itu kejadiannya masih weekdays gitu, bukan weekend. Jadi udah pasti itu bukan Bu Rida. Dan gue tahu banget Bu Rida tuh orangnya, maaf ya, dia nggak tinggi, rambutnya tuh selalu dicepol, nggak diurai. Jadi karena kan di hotel tuh peraturannya rambut harus rapi gitu kan. Nah dia tuh selalu dicepol gitu, diikat cepol gitu, bukan diurai. Dan yang gue lihat itu diurai sih gitu. Akhirnya terpecahkan kan, oh itu bukan Bu Rida gitu kan. Nah cuman yang belum terpecahkan ini apa mungkin gara-gara gue di situ dia ngikut atau apa gimana gitu, nggak ngerti. Jadi gue cerita itu hanya ke temen gue yang tahu juga di situ ada dia kan. Gue nggak pernah cerita lagi ke yang lain-lain karena menurut gue ya itu di hotel gitu kan. Gue takut juga ntar malah pada takut pada apa gitu kan. Di 3 bulan kalau nggak salah, udah 3 bulan gue di kosan itu. Jadi temen gue yang kamarnya di sebelah Kak Helen ini, dia itu punya koleksi-koleksi kayak film-film Korea, film-film zombie-zombie gitu kan. Gue kan suka nonton film horor kan. Nah, gue bilang gini, bagi film ya, jadi gue tuh suka copy dari laptopnya dia biar gue bisa nonton di kamar. Jadi kalau nonton pakai laptop. Akhirnya gue lagi copy film-film karena kebetulan banyak. Gue di situ dari jam 4:30. Ini gue lagi libur Kak. Jadi dari jam 4:30 sore gue udah di situ. Terus gue copy film. Gue sambil ngemil di kamar dia sambil ngobrol-ngobrol. Kak Helen baru selesai mandi nih. Udah pulang kerja baru selesai mandi.
Mainlah ke kamar dia juga, kita ngobrol-ngobrol di situ berempat. Abis maghrib, tiba-tiba Kak Helen tuh ngomong gini, "Shh, shh," gitu. Apaan sih Kak gitu kan? Sama dia diberhentiin tuh, di pause gitu filmnya. Dengar gak lo? Apaan sih gitu kan? Dengerin kata dia gitu. Nah tiba-tiba tuh pas kita dengerin sayup-sayup tuh kayak ada suara delman mau mendekat Kak. Suara delman. Kan itu khas banget suara sepatu kudanya sama loncengnya itu loh Kak. Lonceng yang di delman itu kan. Iya delman kali. Maksudnya kan gue juga mikirnya di Jogja kan memang banyak delman kan. Ya delman kali Kak gitu kan. Gila kali lu kata Kak Helen gitu. Kok gue yang gila kenapa? Ya lu mikir gak gimana delman mau masuk sini, ini kan gang. Dia bilang gitu. Wah, gue bilang, ya juga. Kita langsung dempet-dempetan duduknya, gak ada yang berani keluar kamar. Jadi kita semalam itu nginep di kamar teman kita itu gara-gara gak berani ada yang keluar. Gitu. Jadi kita gak denger suara dia pas kita mikir, iya juga ya. Kita aja Kak, kalau mau masuk ke kosan, misalkan kita mau masuk nih, papasan ada motor gitu mau keluar, kita harus mepet ke tembok. Saking kosan gangnya itu kecil. Tapi si delman ini, suara delmannya ini yang lo dengar, itu deket banget. Dari jauh kayak mendekat gitu Kak. Jadi kayak ada yang datang gitu suaranya. Kelentingan itu Kak. Itu kedengeran banget. Jadi kayak cuman ngelewat gitu, kayak nggak berhenti. Jadi kayak dari pelan terus ke jelas banget suaranya, abis itu pelan lagi gitu. Dan gue mikir juga, oh iya juga lewat mana delmannya, nggak mungkin bisa gitu kan. Kuda gitu ya, misalkan kita nggak mikir ke delman kan, kalau delman kan ada buat penumpangnya, kudanya gitu ya, nggak mungkin gitu di dalam. Sebenarnya itu kan di tengah kota, cuman kan itu masuk ke dalam dan nggak ada yang bisa miara kuda di rumah yang dempet-dempetan gitu, nggak mungkin kan. Akhirnya ya juga ya, ini dari mana gitu kan. Akhirnya udah tuh kita semalaman nginep di situ, nggak ada yang berani keluar kan. Dan itu nggak pernah kayak misalkan setiap malam apa gitu, nggak. Jadi kayak cuman ada nih, ntar tiba-tiba udah seminggu kemudian nggak ada gitu, terus tiba-tiba ada lagi suara kayak gitu. Itu udah pasti kalau udah ada kedengaran suara itu, kita udah ngumpul di satu kamar. Gitu bener-bener semuanya nggak dengar gitu kan. Pas gue udah mau selesai PKL, itu gue udah 2 minggu lagi deh kalau nggak salah, 2 minggu lagi. Gue bilang gini, jadi kita sengaja pulangnya agak telat seminggu sebelumnya tuh kita harusnya udah selesai gitu. Jadi kita kayak mau puas-puasin main di Jogja kan, karena selama ini gue di Jogja cuman PKL doang kan, libur juga udah keburu capek, males gitu kemana-mana. Akhirnya seminggu itu gue kosongin waktu buat main. Kita selama di sini nggak pernah loh makan di rumah warung ibu itu gitu kan, nggak jauh dari kosan. Jadi kita di Jogja itu kan beda-beda hotel Kak, jadi kita berangkat tuh ber-8. Jadi yang 3 bareng sama gue, sisanya ada di beda-beda tempat gitu. Nah di 1 minggu itu sengaja kita kosongin waktu buat ngumpul bareng tuh dari yang mana-mana gitu. Ngumpul di situ, ngobrol lah, gimana PKL lo, gini. Terus gue di situ nyeletuk masalah ya yang kayak horor-horor yang mistis-mistis yang gue pernah lewatin itu. Terus gue cerita, mungkin ibunya ngedengar kan. Ibunya nanya gini, "Mbak emang ngekosnya di mana?" "Di rumah Pak ini," gitu kan. "Oh, di situ?" Dia kayak kaget gitu. Gue juga yang kayak, "Lah, kenapa?" gitu kan. Oh, dia cuman gitu dong, terus dia masuk lagi ke dapur gitu. Tapi dalam hati gue kayak, ada apa nih, kok dia kayak gitu, ekspresi mukanya kayak kaget gitu, kayak aneh gitu. Gue pulang ke Bogor, gue masih kabar-kabaran sama teman-teman yang emang kerja di sana gitu, teman-teman kosan gitu kan. "Gimana kabarnya? Masih ngekos di situ?" Enggak, udah pindah sekarang ngekosnya." "Kenapa pindah?" "Ya satu persatu udah pada pulang, lagian gue takut kalau sendirian di situ," gitu kan. "Emang masih belum ketahuan ya kenapa?" Gue gitu-gitu kan, masih belum ketahuan kenapa ya kayak gitu, gini-gini. Terus ternyata dia bilang gini, "Oh iya, waktu itu lu pernah makan ya di warung Bu ini," gitu kan. "Iya, kenapa?" "Iya, Bu itu tuh cerita sama gue. Katanya gini, itu Mbak kenal sama yang PKL kemarin tuh, yang dari Jakarta," katanya gitu. "Oh iya, kenapa Bu?" "Iya, itu tuh pegangannya Pak itu seneng tuh sama dia gitu." Jadi bapak kosannya ternyata Kak selama ini, jadi pernah nih, aku lupa ceritain, jadi pernah satu sore aku pulang dari hotel, aku ngeliat si bapak kosan itu lagi motong ayam hitam Kak. Ayam itu? Ayam hitam semua.
apa ya Ayam namanya? cemani. Mungkin ya, Iya. cuma pokoknya ayam hitam gede gitu. Terus kayak dia lagi gitu. Nah, gue kan gak kepikiran apa-apa ya, gue mungkin oh ya udah motong terus buat dimasak atau apa gitu. Nah tapi emang iya sih Kak, dari awal gue ngekos itu nggak pernah ngeliat ibu kosannya sama sekali. Jadi gue taunya dia cuma hidup sendiri di situ, bapak kosan itu. Nggak pernah ngeliat istrinya, anaknya nggak pernah. Tapi di barang-barangnya dia itu ada sepeda anak kecil, ada apa. Gue mikirnya oh mungkin punya cucunya atau apa. Tapi selama 6 bulan tuh nggak pernah gitu ada yang dateng keluarganya atau apa gitu, enggak. Dia hidup sendirian. Yang lu tahu hidupnya sendiri? Iya, yang gue tahu tuh cuma ada bapak kosan. Pas gue mau pamit pulang, gue ngetok kamar kan mau ngembalin kunci nih. Gue ngetok kamar, yang buka tuh ibu-ibu Kak, kurus banget. Kurus, ininya tuh sampai yang kayak cekung gitu Kak, kurus banget. Terus ininya itu udah kayak orang sakit banget gitu. Gue bilang, Bu maaf bapaknya ada, kata dia, ada apa? Lewat saya aja, kata gitu. Enggak, ini saya mau balikin kunci gitu kan. Pembayarannya semua udah selesai, udah lunas, saya mau pulang, mau pamit gitu kan. Oh iya nanti saya sampein. Ibu dengan siapa? Nanti saya WhatsApp bapaknya, kuncinya di ibu ya. Saya istrinya, gitu. Padahal selama 6 bulan gak pernah Kak sama sekali gue ngeliat ada istrinya. Cuma pas gue mau balikin kunci, dia bilang itu istrinya. Saya istrinya gitu. Itu rambutnya tuh yang udah kayak jarang-jarang gitu Kak. Kayak botak tapi masih ada dikit-dikit. Iya. Tapi kayaknya belum terlalu tua deh Kak. Kayak masih 40-an gitu lah untuk ukuran ibu-ibu. Gitu. Jadi gue langsung gini, masa sih itu istrinya gitu kan. Harus double check dong. Gue bilang, Pak kuncinya udah saya titip ke istri saya. Terus kata dia, oh iya udah nih udah di saya, tadi istri saya udah nyampein. Berarti bener itu istrinya, tapi gue gak pernah tahu kalau dia tuh ada istrinya di situ gitu. Gitu. Mungkin lagi sakit kali ya. Gak tahu Iya, Pak. mungkin lagi sakit gitu. Ya, gak bisa kemana-mana ya. istrinya. Cuman iya sih, cuman gue nggak pernah lihat ada kehidupan gini loh Kak. Kalau misalkan ya mungkin sakit ya, tapi gue tuh nggak pernah ngeliat di rumah bapak kosan tuh ada kegiatan kayak jemur atau kegiatan rumah tangga gitu loh. Kalau gue nggak pernah tahu dan nggak pernah ada yang ngebahas tentang istrinya. Pokoknya gue baru tahu ada istrinya itu pas gue mau pulang itu. Balik lagi nih ke yang cerita teman gue ditanya nama ibu warung. Kenapa emang kok gue ditanyain? Iya, katanya kok berani Mbak itu di situ, kata dia gitu kan. Mbak itu ini loh katanya gampang disukain, kayak gitu kata gitu. Kok berani situ ya? Gue kan nggak tahu Kak kalau gue tuh maksudnya kayak gitu kan. Terus kata dia, iya itu yang punya bapak itu tuh suka tuh sama Mbak itu, katanya gitu. Kayaknya Mbaknya wangi deh. Nah pas gue inget-inget, gue tuh suka banget parfum yang bau-bau melati. Iya, jadi bau-baunya tuh kayak bau-bau sedap malam gitu. Gue suka, kayak bau-bau bunga gitu gue suka. Kenapa ya gue setiap pindah kosan selalu aja ada cerita tuh kayak gitu kan. Maksudnya iya di kosan yang pertama sebelum gue pindah ke situ juga kan gue ngeliat itu, gue ceritakan gitu. Hah, dia baru tahu. Hah, serius lu? Akhirnya gue ceritain kan kejadiannya. Serius? Iya. Lu tahu nggak cerita sebenarnya gimana? Emang kenapa? Jadi dulu yang kosan pertama ini Kak, jadi dulu itu ada yang tinggal di situ sekeluarga. Ada bapak, ibu, sama 2 anak. Nah, anak pertamanya ini katanya sakit. Katanya seumuran gue. Anak pertama itu sakit, enggak tahu sakit apa, tapi nggak bisa bangun, jadi kayak cuman di kasur aja gitu. Ini sebelum jadi kosan gitu ya. Cuman diam di kasur, dan di satu malam itu dia kritis, tapi keluarganya nggak ada yang tahu. Jadi kayak kurang mampu mungkin ya Kak, jadi gak dibawa ke rumah sakit, gak apa gitu. Jadi kayak makan dianterin ke kamar, apa segala macam. Kayaknya sampai lumpuh gitu Kak. Jadi dari satu malam dia kritis, keluarga yang gak tahu sampai meninggal di situ. Keadaan si rumahnya itu dulu cuman ada 2 kamar, jadi kamar yang bekas Mbak Nita itu dulu kamarnya dia. Dan sekarang dibuat sekat-sekat gitu, dijadiin kosan. Jadi udah dijual. Waktu katanya sih tahun 2001 kalau nggak salah itu dijual ke orang dan disekat-sekat jadi kosan. Ternyata si layout si kasurnya situ itu persis sama kasur waktu yang dia meninggal di situ. Waktu gue udah pulang ke Bogor. Gitu. Untuk yang kosan yang kedua nih, lu pernah nanya atau si temen lu ini konfirmasi juga gak kalau misalnya si bapak ini punya istri atau enggak? Enggak sih Kak, kan udah pindah juga dianya. Ngekos di situ dari kampus gue itu cuma 2, jadi gue 2 otomatis udah keluar. Kan di situ ada 6 kamar, 2 keluar, yang 2 lagi pindah karena mutasi kerja.
Jadi dia tinggal berdua, tapi yang satu lagi tuh emang jarang di kosan. Jadi di kosan tuh kayak cuman buat numpang tidur doang. Otomatis dia sendiri nih, kadang kalau dia libur, kalau dia apa itu cuma sendiri. Akhirnya dia pindah juga, dia nggak berani di situ. Si pemilik warungnya juga ngejelasin nggak pegangan apa yang dimaksud? Kalau menurut si yang cerita dari teman gue ini, dia bilang emang si bapak itu kenapa gitu, bapak kosan itu kenapa? Iya memang orang sini semua udah tahu kalau dia tuh punya ilmu, nggak tahu tapi ilmu apa. Pokoknya dia bilangnya dia punya ilmu tapi orang sini nggak ada yang berani sama dia. Makanya kalau ada yang ngekos di situ nggak pernah dikasih tahu karena takutnya nanti si bapak itu tersinggung, takutnya anak-anaknya anak-anak kosnya pada cabut gitu, pada keluar gitu. Jadi takutnya tersepi lagi gitu atau apa gitu, nggak tahu sih. Kalau di kosan yang kedua lu berapa bulan sih tinggal? Berarti 5 bulan. 5 bulan ya? Kan Karena yang 1 bulan lagi di kosan yang pertama. Di 5 bulan itu, lu pernah berapa kali ngeliat si bapak motong ayam? 2 kali kalau nggak salah. Iya 2 kali. 2 kali? 2 kali. Selalu di jam 4-an lah, jam 4 setengah 5-an. Tuh 2 kali gue ngeliatnya kayak gitu. Di tempat yang sama, dengan ayam yang sama-sama hitam. Dan gue tuh dulu nggak pernah tahu kalau kayak mungkin ritual atau apa tuh harus pakai ayam hitam gitu, gue nggak pernah tahu. Jadi gue biasa aja ngelihatnya, nggak yang aneh. Dia juga pas gue datang kan gue buka pintu gerbang dong, jadi dia sempat nengok, Mbak, dia gitu, iya Pak gitu, baru pulang, iya gitu, cuman gitu aja, nggak pernah ngomong apa-apa. Lokasi motongnya di mana? Dekat gerbang? Jadi ini ini jendela, terus masih ada lahan gitu, kayak teras gitu. Nah dia selalu di pojok sana. Jadi gue datangnya dari sini, dia di pojok sini gitu. Gitu. Iya. Di situ juga kalau nggak salah kayak ada sumur sih Kak. Sumur tapi ditutup ya, udah nggak kepake sumurnya. Jadi kayak udah ditimpa sama genteng-genteng gitu. Kayaknya sih itu sumur soalnya bulat ya. Si semenannya itu bulat. Gitu. Ada cerita juga nggak mengenai sumur itu? Kalau sumur itu enggak sih, soalnya gue nggak, maksudnya kalau lewat situ kan karena gue udah ke-trigger sama si Poci itu tuh, yang di situ. Jadi kalau gue lewat tuh selalu gue cepet-cepet langsung, dan gue berusaha nggak berani ngeliat ke lorong itu. Jadi kalau gue lewat dari mulai buka gerbang sampai masuk ke atas, gue cepet-cepet nggak berani ngeliat kemana-mana lagi. Dan lu baru ngeliat sekali doang? Kalau yang Poci itu sekali. Cuman kalau yang si mbak yang sampai ngikut ke hotel itu beberapa kali, dia tuh selalu lewat kayak lewat aja sih gitu, kayak melintas doang gitu, nggak pernah yang lihat dia diem di satu tempat gitu, nggak. Cuman emang dia suka muter-muter di kosan itu. Oh gitu. Iya. Dan gue nggak tahu ya si perempuan ini apakah sama yang di kosan gue sebelumnya, karena kan itu kan sebelahan banget. Gue nggak tahu nih dia atau bukan gitu. Iya. Gitu, soalnya dari sebelum gue masuk situ gue nggak pernah nanya sebelumnya ada kayak gini apa enggak gitu, gue nggak pernah nanya sih. Untuk penghuni lain pernah ada kejadian juga gak di kosan itu? Di kosan yang mana? Yang kedua? Yang kedua atau yang pertama? Kalau yang pertama enggak, karena gue di kosan pertama itu cuman kenal sama Mbak Nita aja. Kalau yang lain kenal tapi cuman kayak say hello doang, nggak pernah ngobrol gitu. Kalau yang Mbak Nita tuh gue tukeran nomor WA karena gue suka nitip gitu. Kalau misalkan gue libur nih, terus gue jalan-jalan, Mbak nitip kosan ya gitu, basa-basi gitu. Atau enggak, dia suka cerita-cerita gitu. Kalau gue lagi libur, dia pas lagi libur juga gue suka makan bareng gitu. Kalau di kosan yang kedua ya paling kayak temen gue yang di sebelahnya Kak Helen itu, yang gue bilang dia orang Bima itu, yang dia bisa ngeliat itu, dia bilang iya dia cuma diam di situ gitu. Terus kalau menurut dia si yang ayam itu kayaknya mungkin memang buat ngejaga yang di situ Kak, karena dia bilang dia pernah ngeliat sosok yang hitam gede, matanya nyala gitu kayak merah. Jadi dia awalnya ngeliat matanya doang merah, terus lama kelamaan dia ngeliat tuh berbentuk kayak gede, katanya tuh yang jaga kosan situ gitu. Jadi kemungkinan ayam cemani atau ayam hitam itu untuk persembahan yang ada di situ? Kayaknya sih gitu Kak, soalnya bapak kosannya juga tuh dia pernah ngomong gini, Mbak kalau misalkan malam-malam ada yang ngetok nggak usah keluar gitu. Iya. Ada yang ngetok nggak usah keluar gitu. Tapi lu emang nggak curiga sama bapak itu ketika dia ngomong kayak gitu? Enggak, gue malah curiganya takutnya ada maling. Gue takutnya dia ngomong gitu karena maling gitu. Tapi kan maling nggak mungkin getok-getok. Iya sih, cuman gue nggak mikir kayak, nggak, takutnya kan dia ngetok-ngetok pura-pura minta tolong atau apa gitu. Gue sih kepikiran ke situ, nggak mikir yang aneh-aneh. Karena gue mikirnya, oh iya Pak gitu doang. Dia cuma ngomong, dia waktu pas gue baru mau masuk kosan itu ya, dia cuma pas ngasih kunci, dia bilang kalau pokoknya kalau ada yang ngetok malam-malam nggak usah dibukain gitu.
Makanya kebiasaan kita nih di kosan yang kedua nih, kebiasaan kita kalau mau ada apa-apa pasti WhatsApp dulu. Atau enggak kalau misalkan memang dia belum tidur pasti pintunya dibuka terus. Ca, ini kan kejadian tahun 2015 ya? Dan sekarang udah 2022 lah. Nah, lu pernah lewat atau sekedar lihat lagi lah kosan yang pernah lu tempatin pada saat lu liburan ke Jogja gitu? Kalau lewat, maksudnya kalau ngelihat langsung atau mampir sih enggak, Kak. Karena keadaan si kosannya itu kan agak masuk ke dalam. Gue pernah ke Jogja lagi, cuman ngelewat gangnya aja, nggak nyampe masuk ke dalam. Cuman gue tahu keadaannya sekarang itu dari temen yang masih tinggal di situ. Dia bilang sih sekarang kosan yang pertama ini sekarang udah jadi warung. Yang kosan pertama. Untuk yang kosan kedua? Kalau kosan kedua masih. Masih. Cuman kayaknya udah jarang yang di situ. Karena udah tahu ceritanya kayaknya. Karena dari mulut ke mulut kali ya, gitu. Jadi ya nggak tahu lagi sih sekarang kayak apa. Kosannya nggak berani juga. Gitu. Oke. Jadi untuk cerita lu untuk video kali ini cukup sini aja. Yaudah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya mengenai cerita yang udah diceritain sama Ica, kalian bisa langsung aja mampir ke IG-nya Ica. Ada di mana, Ca? @yahyalarisa, double S. Oke, dan itu mungkin linknya gue taruh di deskripsi untuk Instagramnya. Iya, sekali lagi terima kasih. Thank you, Kak. Ca, ya. Makasih Jangan udah pernah diundang. kapok. Ya, oke. Yaudah, gue Jamal dari Lentar Malam dan Ica pamit.